Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, kembali lagi bersama saya Ahmad Yusuf Darmansyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Qur'an sebagai petunjuk arah. Baik, langsung saja kita ke materinya dari Al-Qur'an sebagai petunjuk arah. Al-Quran sebagai petunjuk arah. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup, huda, yang mengarahkan manusia ke jalan yang benar, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun penjelasan tentang Al-Quran sebagai petunjuk arah mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, sumber kebenaran dan pembeda Al-Furqan. Yang kedua, petunjuk jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Yang ketiga, penjelasan bagi manusia. Yang keempat, pedoman komprehensif. Selanjutnya, adapun manfaat yang sangat besar bagi kita yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk arah adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat di dunia. Manfaat di dunia dibagi menjadi 5. Yang pertama, memperoleh kehidupan yang tenang dan terarah. Yang kedua, terhindar dari kesesatan dan perbuatan buruk. Yang ketiga, membangun akhlak yang mulia. Yang keempat, menemukan solusi atas berbagai masalah kehidupan. Dan yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan sosial dan pribadi. Adapun manfaat di akhirat, yaitu yang pertama, mewujudkan kesejahteraan sosial dan pribadi. Yang kedua, terhindar dari azab api neraka. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pemberi syafaat ataupun penolong kelak di akhirat. Adapun beberapa hadis-hadis mengenai Al-Quran. Yang pertama, salah satu hadis yang paling terkenal dan sering dijadikan rujukan mengenai pedoman hidup adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga dalam riwayat lain dengan redaksi yang sedikit berbeda. Hadisnya berbunyi, taraktu fikum amrati lan tadilu ma masaltum bihi ma kitaballahu wa sunata nabiyan, yang artinya, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara yang tidak akan membuat kalian tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Hadis yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa interaksi terbaik dengan Al-Quran adalah dengan menjadikan bagian integral dari kehidupan, baik dalam belajar maupun mengerjakannya. Hadisnya berbunyi, khairukum man ta'alama Qur'ana wa alamahu, yang artinya sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengerjakannya. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW juga menekankan manfaat Al-Quran di akhirat bagi mereka yang menjadikannya petunjuk di dunia, yang berbunyi, Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an lishabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, penolong bagi para pembacanya. Lanjut, adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk arah. Ayat yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 2. Ini adalah salah satu ayat paling fundamental yang menjelaskan fungsi Al-Quran sejak awal Mashaf, yang berbunyi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat yang kedua berasal dari surat Al-Baqarah juga, ayat ke-185. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut, menegaskan sifat universal petunjuknya, yang berbunyi,
Sahru Ramadan allazi anzila fihi al-Qur'anu huda lanasi wa bayyana fi mana huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Lanjut ayat yang ketiga surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hina aqwam, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Itulah sedikit dari banyaknya manfaat bagi kita yang mengamalkan Al-Quran. Itu Al-Quran sebagai petunjuk arah, namun banyak-banyak lagi manfaat dari Al-Quran jika kita mengamalkannya. Semoga sedikit penjelasan saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa menjadi semakin membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.